siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan metode Fajri Sukamoto. Untuk sebelumnya, perkenalkan, saya Prasto Payong. Saya Lanti Sonia Asrubia. Saya Prince Supira Rasa. Saya Stefan Angelo Tadis Berbicara. Untuk waktu selanjutnya diberikan kepada pemateri yang pertama. Baik, yang pertama kita masuk pada metode Fajri Sukamoto. Di sini ada dua konsep. Konsep pertama, konsep dasar Fajri Sukamoto. Pada konsep dasar Fajri Sukamoto ini, metode Fajri Sukamoto merupakan salah satu metode logika Fajri yang sering digunakan. Output dari metode Fajri Sukamoto bergantung pada beberapa komponen seperti aturan atau rule, fungsi keanggotaan, dan juga alfa predikat. Fajri Sukamoto biasanya menggunakan beberapa model kurva fungsi keanggotaan seperti kurva linear naik, linear turun, segitiga, dan trapesium. Yang kedua, metode logika Fajri Sukamoto. Berikut ini langkah-langkah Fajri Sukamoto dalam memproses input dan menghasilkan input. Yang pertama, pembentukan aturan atau rule yang sesuai dengan solusi permasalahan. Rule dibentuk dengan format R1 if penjualan sedikit dan keuntungan turun dan pembelian stok barang berkurang. Yang kedua, pemilihan jenis kurva fungsi keanggotaan, misalnya menggunakan kurva linear naik dan turun. Yang ketiga, mencari nilai alfa predikat dan Z pada rule menggunakan fungsi min. Yang keempat, mencari nilai output atau Z dengan formula Z star sigma I sampai N kali alfa predikat kali X ZI per sigma I sampai N alfa predikat I. Dan untuk penyelesaiannya, di sini teman-teman bisa melihat pada tabel yang kami sudah siapkan untuk kelembapan tanahnya, dan langsung saja masuk pada fungsi keanggotaannya. Di sini fungsi keanggotaan untuk mu kering X sama dengan 1 untuk X lebih besar sama dengan 20, lebih kecil sama dengan 35. 50 kurang X per 50 kurang 35 untuk X lebih besar sama dengan 35, lebih kecil sama dengan 50. Dan nolnya untuk X lebih kecil sama dengan 20 dan X lebih besar sama dengan 50. Untuk mu sedangnya, X sama dengan 0 untuk X lebih besar sama dengan 45 dan X lebih besar sama dengan 75. 6X kurang 60 per 60 kurang 45 untuk X lebih besar sama dengan 45, X lebih kecil sama dengan 60. Dan 75 kurang X per 75 kurang 60 untuk X lebih besar sama dengan 60, X lebih kecil sama dengan 75. Dan 1 untuk X sama dengan 60. Untuk mu basarnya X sama dengan 0 untuk X lebih kecil sama dengan 70, dan X kurang 85 per 85 kurang 70 untuk X lebih besar sama dengan 70, lebih kecil sama dengan 85, dan 1 untuk X lebih besar sama dengan 80. Untuk derajat keanggotaan untuk kelembapan tanah 65%, untuk mu keringnya 65 sama dengan 0, mu sedang 65 sama dengan 75 kurang X per 75 kurang 60. Untuk mu sedangnya 75 kurang 65 per 75 kurang 60. Kenapa di sini 65? Karena ini kan di sini X, jadi kita masukkan nilai 65 ini. X-nya itu sama dengan 65. Jadi hasilnya dapatnya 0,6. Untuk mu basanya sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari derajat keanggotaan untuk masing-masing input. Untuk intensitas curah hujan, bentuk kurvanya seperti ini. Kemudian kita mencari fungsi keanggotaannya. Fungsi keanggotaan untuk mu rendah sama dengan 1 untuk nilai Y-nya dari 0 sampai 50. Kemudian mu rendahnya sama dengan 100 dikurang Y
dibagi 100 per 50 untuk nilai Y dari 50 sampai 100. Terus mu rendahnya sama dengan 0 untuk Y lebih besar sama dengan 100. Untuk fungsi keanggotaan untuk mu sedang sama dengan 0 untuk Y kurang dari sama dengan 80 dan Y lebih dari sama dengan 220. Mu sedang sama dengan Y dikurang 150 dibagi 150 kurang 80 untuk nilai Y dari 85 sampai 150. Mu sedang sama dengan 220 dikurang Y dibagi 220 dikurang 150 untuk nilai Y dari 150 sampai 220. Dan mu sedang sama dengan 1 untuk nilai Y sama dengan 150. Kemudian untuk fungsi keanggotaan untuk mu tinggi sama dengan 0 untuk nilai Y yang kurang dari sama dengan 200. Mu tinggi sama dengan Y dikurang 200 dibagi 300 dibagi 200 untuk nilai Y dari 200 sampai dengan 300. Mu tinggi sama dengan 1 untuk nilai Y dari Y lebih besar sama dengan 300. Kemudian kita mencari derajat keanggotaan untuk intensitas cahaya 215 mm per bulan. Untuk mu rendah dari 215 itu sama dengan 0. Untuk mu sedang dari 215 itu sama dengan 220 dikurang 215 dibagi 220 dikurang 150 sama dengan 5 dibagi 70 sama dengan 0,07. Untuk mu tinggi dari 215 itu sama dengan 215 dikurang 200 dibagi 300 dikurang 200 itu sama dengan 15 dibagi 100 atau sama dengan 0,15. Selanjutnya nilai A dan nilai ZI untuk setiap aturan fazi yang aktif. Ini merupakan kurva untuk tingkat kesiapan lahan dan fungsi keanggotaannya untuk mu low Z sama dengan 1 untuk nilai Z dari 0 sampai 25. Z sama dengan 50 dikurang Z dibagi 50 dikurang 25 untuk Z dari 25 sampai 50. Dan Z sama dengan 0 untuk Z yang lebih besar sama dengan 50. Fungsi keanggotaan untuk mu medium, Z sama dengan 0 untuk Z yang kurang dari sama dengan 40 dan Z yang lebih dari sama dengan 85. Z sama dengan Z dikurang 40 dibagi 60 dikurang 40 untuk nilai Z sama dengan 40 sampai dengan 60. Z sama dengan 60 dikurang Z dibagi 80 dikurang 60 untuk nilai Z dari 60 sampai dengan 80. Dan Z sama dengan 1 untuk nilai Z dari 55 sampai dengan 70. Untuk fungsi keanggotaan untuk mu high, Z sama dengan 0 untuk Z kurang dari sama dengan 75. Z sama dengan Z dikurang 75 dibagi 90 per 75 untuk nilai Z dari 75 sampai 95. Dan Z sama dengan 1 untuk nilai Z yang lebih dari sama dengan 90. Untuk penentuan rule-nya, yang pertama atau L1, if kelembapan tanah kering and intensitas curah hujan rendah dan tingkat kesiapannya itu tidak siap atau low. Yang kedua, if R2, if kelembapan tanah kering and intensitas curah hujan rendah dan tingkat kesiapannya cukup siap atau medium. Yang ketiga, if kelembapan tanah kering and intensitas curah hujan rendah dan tingkat kesiapan itu sangat siap atau high. Yang keempat, R4, if kelembapan tanah kering and intensitas curah hujan sedang dan tingkat kesiapannya tidak siap atau low. Yang kelima, atau R5, if kelembapan tanah kering and intensitas curah hujan sedang dan tingkat kesiapannya cukup siap atau medium. Yang keenam, atau R6, if kelembapan tanah kering and intensitas curah hujan sedang dan tingkat kesiapan sangat siap atau high. Yang ketujuh, atau R7, if kelembapan tanah kering and intensitas curah hujan tinggi dan tingkat kesiapannya tidak siap. Dan selanjutnya bisa dilihat di slide. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman sebelumnya bahwa di sini akan dijelaskan penentuan rule. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa penentuan rule dari rule 1 sampai dengan rule 18. Di sini saya akan melanjutkan rule 19 sampai dengan rule 27. Nah, untuk rule 19, jika kelembapan tanah tinggi dan intensitas curah hujannya rendah, maka tingkat kesiapan tidak siap. Untuk rule 20-nya itu, jika kelembapan tanah tinggi dan intensitas curah hujannya rendah, maka tingkat kesiapan cukup siap. Dan seterusnya sampai dengan rule ke-27 adalah jika kelembapan tanah tinggi dan intensitas curah hujannya tinggi, maka tingkat kesiapan sangat siap.
Next. Nah dari ke-27 rule tersebut nanti akan dipilih rule manakah saja yang aktif dan bisa akan digunakan untuk perhitungan untuk mencari nilai dari alfa predikat dan set I-nya. Nah, di sini kami telah memilih 6 rule yang bisa digunakan, yaitu rule 13, jika kelembapan tanah sedang dan intensitas curah hujannya sedang, maka tingkat kesiapan tidak siap. Rule yang ke-14 itu jika kelembapan tanah sedang dan intensitas curah hujannya sedang, maka tingkat kesiapan cukup siap. Rule ke-15, jika kelembapan tanah sedang dan intensitas curah hujannya sedang, maka tingkat kesiapannya sangat siap. Rule ke-16, jika kelembapan tanah sedang dan intensitas curah hujan tinggi, maka tingkat kesiapannya tidak siap. Rule ke-17, jika kelembapan tanah sedang dan intensitas curah hujannya tinggi, maka tingkat kesiapannya cukup siap. Dan rule yang terakhir adalah jika kelembapan tanah sedang dan intensitas curah hujannya tinggi, maka tingkat kesiapannya sangat siap. Baik, alasan kenapa kami hanya mengambil 6 rule dari ke-27 rule. Nah, untuk rule yang pertama sampai dengan rule ke-9 itu karena diketahui kami memakai semua kelembabannya itu sama dengan kering, dimana kita ketahui adalah mu kering itu sama dengan 0, atau semua Viring nanti penghasilnya inputnya itu adalah 0. Dan untuk rule ke-10 sampai ke rule ke-12 itu sedang dan rendah. Namun karena nanti hasil pengikutannya itu atau alfa predikatnya itu adalah sama dengan 0, maka tidak bisa digunakan. Dan rule ke-19 sampai ke rule ke-27 itu juga sama. Nah, kenapa tidak bisa digunakan? Seperti yang kita ketahui bahwa untuk menggunakan alfa predikat dan mencari nilai set I-nya itu untuk nilai mu-nya itu harus lebih besar dari 0. Sehingga jika nilai mu-nya itu sama dengan 0, maka tidak bisa digunakan atau rule-nya tidak aktif. Next. Selanjutnya dari ke-6 rule yang telah akan digunakan untuk mencari alfa predikat dan nilai set I-nya. Yang pertama itu adalah untuk rule ke-13, jika kelembapan tanah sedang dan intensitas curah hujannya sedang, maka tingkat kesiapannya tidak siap. Nah, untuk mencari alfa predikat 13 kita menggunakan fungsi minimum, di mana itu adalah mu sedang X digabung dengan mu sedang Y, di mana nilai dari mu sedang 65 itu adalah 0,6 dan mu sedang 215 itu adalah 0,07, sehingga kita ambil nilai minimum dari kedua mu sedang X dan mu sedang Y itu adalah 0,07. Sehingga untuk mencari nilai set I mu low set itu sama dengan 0,07, kita menggunakan persamaan mu low sama dengan 50 kurang set dibagi dengan 50 kurang 25. Kita substitusi nilai dari X dan substitusi nilai mu low-nya itu sama dengan 0,07, sehingga diperoleh dengan nilai set itu adalah 48,25. Selanjutnya untuk rule ke-14 juga dengan angka yang sama, sehingga diperoleh alfa predikat rule ke-14 itu adalah 0,07, itu sama dengan rule ke-13. Namun nilai dari setnya itu berbeda karena kita akan menggunakan rumus mu medium set dengan itu sama dengan 0,07, sehingga diperoleh set itu adalah 58,6. Yang berikut untuk yang ketiga itu adalah kita menggunakan rule yang ke-14, rule 15 juga menghasilkan alfa predikat 15 itu adalah 0,07. Kita menggunakan mu height set sama dengan 0,7, sehingga diperoleh nilai set itu sama dengan 76,05. Yang keempat kita menggunakan rule ke-16. Di sini berbeda karena kita memperhatikan dari kalimat dari rule tersebut adalah jika kelembapan tanah sedang dan intensitas curah hujannya tinggi, maka tingkat kesiapan tidak siap. Nah, kita menggunakan menggunakan minimum dari mu sedang 65 dan mu tinggi 215, diperoleh alfa predikat 16 itu adalah 0,15. Nah, kita mencari nilai setnya menggunakan mu low sama dengan 50 kurang set dibagi dengan 50 kurang 25. Substitusi nilai dari mu low set sama dengan 0,15, sehingga diperoleh set itu adalah 46,25. Yang berikut kita menggunakan rule yang ke-17. Nah, untuk rule ke-17 sendiri diperoleh alfa predikat 17 itu sama dengan 0,15.
Nah, kita menggunakan mu medium, Z sama dengan 0,15. Kita substitusi ke dalam rumus mu medium sama dengan 60 dikurangi Z dibagi dengan 80/60. Kita peroleh nilai Z itu sama dengan 57. Selanjutnya untuk rule ke-18 diperoleh mu predikat sama dengan rule ke-17 dan rule ke-16, itu adalah 0,15. Yang berbeda di sini adalah untuk mencari nilai Z-nya. Kita gunakan mu height sama dengan Z kurang 75 dibagi dengan 90 dikurangi 75, diperoleh nilai Z adalah 77,25. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode dari saya, yaitu nilai hasil biovivifikasi disebar sebagai tingkat kesiapan lahan untuk tanaman jagung menggunakan metode Tsukamoto. Start sama dengan sigma dari I sampai N alfa predikat I kali ZI per sigma dari I sampai N alfa predikat I. Start sama dengan 0,7 kali 48,25 tambah 0,07 kali 58,6 tambah 0,07 kali 76,05 tambah 0,15 kali 46,25 tambah 0,15 kali 57 tambah 0,15 kali 77,2 per 0,07 tambah 0,07 tambah 0,07 tambah 0,15 tambah 0,15 tambah 0,15. Start sama dengan 3,38 tambah 4,10 tambah 5,32 tambah 6,94 tambah 8,55 tambah 11,59 dan 0,56. Start sama dengan 39,88 dan 0,66. Start sama dengan 60,42. Baik, kita akan masuk dalam kesimpulan. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode Fujii-Tsukamoto dengan dua variabel input, yaitu kelembapan tanah 65% dan intensitas curah hujan 215 mm per bulan, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, derajat keanggotaan untuk kelembapan tanah dan curah hujan menunjukkan bahwa kondisi saat ini termasuk dalam kondisi sedang untuk kedua variabel. Yang kedua, dari semua aturan Fuzzy yang disusun, terdapat 6 aturan aktif R13 sampai R18 yang relevan untuk kondisi ini. Yang ketiga, hasil perhitungan difujifikasi menghasilkan nilai Z star sama dengan 60,42%, yang termasuk ke dalam kategori cukup siap atau medium. Kesimpulan akhir, dengan nilai kesiapan lahan sebesar 60,42%, maka lahan di Kabupaten NTT dalam kondisi kelembapan 65% dengan curah hujan 215 mm per bulan cukup siap untuk menanam jagung, meskipun masih memerlukan pengolahan tambahan seperti penyaturan atau irigasi agar mencapai kondisi optimal. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Selamat siang dan terima kasih.